Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita masuki minggu yang ketiga bulan November, ya, berarti dalam beberapa minggu lagi kita akan sudah masuk pada akhir tahun. Tapi sebelum saya menyampaikan firman, kembali saya akan ingatkan supaya sungguh saudara sudah diberikan Tuhan beban untuk berdoa. Pertama adalah bagi jemaat yang sudah lama tidak saudara jumpai atau undur atau tidak datang ibadah atau sedang punya masalah, doakan dan doakan mereka. Yang kedua adalah berdoa untuk satu nama untuk saudara bisa bawa kepada Tuhan. Ya, paling tidak bawa pada Tuhan, apa itu pada momentum Natal nanti pada Desember, atau bahkan lebih cepat dari itu, ya puji Tuhan. Tapi yang pasti saya mendorong saudara untuk supaya benar di hadapan Tuhan, semakin berharga hidup kita di mata Tuhan, semakin nyata bahwa saudara dan saya adalah sahabat Allah, amin. Ya, dan kita disebutkan juga sebagai anggota Dewan Musyawarahnya Tuhan, karena kita suka berdoa untuk orang-orang yang perlu diselamatkan. Ya, semakin ambil beban ini. Satu, yang kedua, doakan juga nanti untuk ibadah dan perayaan Natal di bulan Desember supaya sungguh dapat berlangsung dengan baik. Berlangsung dengan baik bukan sekedar acaranya itu rancak dari depan sampai akhir, tetapi yang penting bagaimana peristiwa itu bisa menjadi berkat bagi orang banyak, ya, bagi kota. Saya belum menerima apakah ada kegiatan-kegiatan di luar gereja untuk kegiatan sosialnya. Saya harapkan itu bisa dilakukan untuk menandai tentang ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan telah menyatakan kasih-Nya kepada kita secara pribadi. Amin. Ya, seorang yang firman Tuhan katakan seorang yang mendapatkan kasih dari Allah atau yang sadar bahwa dosa-dosanya sudah diampuni, ya, itu firman Tuhan katakan pasti akan berbuat banyak kasih. Amin. Ya, jadi coba didoakan terus ini untuk Desember atau Natal kita 2012. Termasuk juga capaian-capaian yang kita rindukan untuk pembangunan tempat ibadah, baik itu NICC atau Tuhan kendaki juga di tempat ini CPM dan Gelombang Samudra. Biarkan Tuhan yang bekerja sebagaimana rencananya untuk sungguh-sungguh memakai saudara dan saya untuk menjadi berkat bagi Malang Raya. Mari yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Firman Tuhan di bagian akhir atau sebelumnya saya menyatakan bagian akhir minggu yang lalu, 2 minggu lalu, adalah bagaimana kita ini bisa sungguh-sungguh bisa juga melakukan apa yang Daud telah lakukan. Untuk melupakan yang masa lalu, memutus tali permusuhan, dan membalas kejahatan itu dengan perbuatan yang baik, nyata. Ya, artinya perbuatan nyata, bukan hanya niat, bukan hanya rancangan, tetapi nyata. Dan itu akan mampu memberikan menciptakan atmosfer atau lingkungan kehidupan yang menjadi lebih baik. Indonesia hari ini membutuhkan kasih dari Allah. Amin. Maka sebelum lebih jauh nanti akan saya jelaskan tentang proyek My Home. Ya. My Home ini adalah follow up daripada doa WPA Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan bagi kota di mana aku membuang kamu. Berdoalah bagi kota itu, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Ya, nanti akan dengan mudah nanti akan bisa dilaksanakan melalui MKMK. Intinya adalah berdoa bagi lingkungan, mengadopsi jalan, tempat, kampus, ya, mungkin tempat-tempat di mana saudara ada atau Malang Raya ini, dan kemudian bisa tetangga kanan kiri saudara doakan terus, supaya setiap rumah tangga umat Tuhan di Indonesia nanti akan bersamaan gerakan ini mulai akan dilangsungkan nanti mulai Januari 2012, itu akan menjadi kegerakan bersama untuk 400 kota di Indonesia.
Ya, saya diminta untuk mengkoordinir kegiatan ini untuk Jawa Timur. Ya, minggu yang lalu saya sudah kumpulkan hamba-hamba Tuhan dari Jawa Timur, ketua-ketua Bamak dan sejenis, juga ketua-ketua jaringan doa sekota, jaringan doa wanita, ya, kumpul di Grand Ocean di Jalan HR Muhammad, dan saya memberikan penjelasan pada mereka untuk kita terlibat melakukan proyek My Home ini. Amin. Nanti akan segera saya kirimkan untuk Malang, untuk jemaat sendiri, karena saya sedang persiapkan ini, mencetak ini ratusan atau bahkan jutaan eksemplar, ya, untuk Jawa Timur saja, untuk Jawa Timur. Jadi kelebihan dana pada waktu doa WPA itu kami pakai untuk mencetak ini, ya, untuk bisa dipahami dan tidak terlalu sulit untuk bisa. Tapi yang penting bagaimana kita seturut dengan kehendak Allah. Kecil, sederhana, tapi kalau kita lakukan, maka Tuhan akan lakukan perkara-perkara besar. Mari berikan tepukan, ya. Nah, minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan bagaimana Daud. Bagaimana Daud. 2 Samuel pasal 9, masih ingat? Sebaiknya saudara juga bisa mendengarkan ulang-ulang tentang khotbah itu, untuk kita bisa memahami dan mulai melakukannya dari mulai perkara-perkara yang kecil. Ya, mungkin itu permusuhan yang sifatnya masih seminggu atau 2 minggu atau bulanan, kita selesaikan cepat-cepat, kita selesaikan. Sekarang saya lanjutkan buka Kejadian pasal yang ke 50. Pasal 50. Ini lanjutan dari khotbah saya dan minggu yang lalu supaya kita memahami secara komprehensif, secara utuh, ya, dan bisa melengkapi pemahaman-pemahaman yang sudah ada, ya, melengkapi. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Tema khotbahnya adalah manusia merekakan yang jahat, Allah telah merekakan apa yang baik. Ya, apa yang baik. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah kamu harus katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut. Sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan apa? Perkataannya. Mari semua katakan amin. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, puncak daripada ibadah pengiringan kita ini adalah apakah hidup kita ini hidup sesuai dengan rencana Allah. Jadi bukan hanya sekedar kita beribadah, memuji-muji Tuhan, berdoa, mendengarkan firman. Tetapi
barometer kehidupan kita itu ada di luar gedung ini. Jadi bukan hanya ditentukan di dalam gedung gereja. Ketika kita beribadah. Diistilahkan bukan hanya minggu kehidupan itu. Tapi hidup yang sesungguh-sungguhnya, nilai kehidupan yang sesungguhnya. Keberadaan kita. Apakah kita disebutkan manusia baru atau masih manusia lama? Itu bukan hari minggunya, tapi Senin sampai Sabtunya. Jadi di luar sana itulah yang diukurkan oleh Tuhan kepada kita. Saya ulangi, puncak kehidupan kita dalam pengiringan kita, dalam ibadah kita ini adalah apakah saudara dan saya hidup sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang sudah menangkap rencana Allah dalam kehidupan saudara dan itu sedang ada dalam satu proses pencapaian, puji Tuhan. Tapi biarkanlah pagi hari ini kalau ada di antara kita yang belum ngerti apa rencana Tuhan atas hidupku. Dengar baik-baik. Supaya jangan menjadi sia-sia. Saudara mau hebat, katakanlah, di kehidupan sekuler. Di luar kehidupan kita ini. Dalam gereja, sebagai anak Tuhan. Di hadapan Tuhan tidak akan pernah ada artinya. Ketika ternyata itu tidak ada satu elemen, tidak ada satu unsur, tidak ada satu bagian di mana ternyata hidup kita ini tidak selaras, tidak sesuai dengan rencana Allah. Kalau itu dipersempit, ya, rencana Allah itu kehendak Allah. Saya berulang kali sudah menyampaikan tentang akan terjadi di akhir zaman ini. Banyak orang yang akan berseru-seru memanggil namaku. Ya. Dan di sana ukurannya adalah bukan yang sudah bernubuat, bukan yang sudah tumpang tangan atas orang sakit. Bukan hanya sekedar mereka yang sudah mengusir setan, tetapi mereka yang melakukan kehendak Allah. Hidup sesuai dengan rencana Allah, saya pertegas, adalah hidup yang melakukan kehendak Allah. Bagian besarnya adalah rencana Allah. Bagian kecilnya yang harus kita lakukan hari demi hari, day by day, setiap saat adalah melakukan kehendaknya. Gak usah bingung bagaimana saya yang tidak bekerja, artinya sebagai ibu rumah tangga. Ada bagiannya sendiri, bagaimana seorang ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai seorang ibu, ya, apa yang bisa dilakukan sesuai dengan rencana Allah. Saudara karyawan, saudara manajer, saudara adalah CEO atau pengambil keputusan, kebijakan, siapapun saudara. Ya, karena pada hakikatnya hidup ini adalah sikap. Nampak apakah saudara dan saya itu hidup sesuai dengan rencana Allah atau kehendak Allah, itu nampak dari sikapnya. Saudara, tidak soal tugas, enak ya yang melayani itu pasti melakukan kehendak Allah. Belum tentu. Sampai sekarang juga sudah ditengarai. Ada gereja yang benar-benar hanya mau melambungkan, karena hanya dua saja. Bangunan Allah itu hanya dua. Hanya bangunan dalam Alkitab itu cuma dua. Membangun bait bagi Allah atau membangun Babel. Halo, hanya ada dua bangunan. Ya, hanya dua bangunan. Nanti itu akan kedapatan memang pada akhirnya. Syukur kalau di tengah perjalanan itu segera bertobat. Ya, tetapi yang ada sekarang ini sudah terjadi dan sudah sekian lama terjadi. Kalaupun pelayanan yang dibangun adalah bangunan bagi dirinya. Ya, bagi dirinya, kalau istilah sekuler yang sedang ramai kemarin terjadi atau sampai hari ini terjadi, yang seringkali ditujukan kepada pimpinan pemerintahan kita yaitu Bapak SBY, yaitu pencitraan. Pencitraan. Membangun namanya sendiri. Membangun namanya sendiri, bukan Tuhan.
Jadi saya katakan, wah enak ya, yang melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan, belum tentu. Maka dengar baik-baik ini, apa yang kita harus ketahui, apakah kita sudah hidup dalam rancangan Tuhan atau belum. Ya, saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, untuk menyegarkan, coba kita pahami tentang hal ini. Coba bongkar dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Untuk memastikan apakah saudara hari-hari selama ini bekerja di kantor, berbisnis sebagai bagian dari anggota keluarga atau bagian dari sebuah kantor, masyarakat, apakah kita sudah hidup dalam rencananya? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ini sudah mutlak. Rancangan kita ini sebenarnya mutlak milik Tuhan. Dan Tuhan yang punya blueprint hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Ya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bukan hanya sekedar hidupku hari ini, tapi apakah hidup hari ini hariku, hidupku itu mendatangkan masa depan yang penuh pengharapan. Ya. Jadi ini yang coba kita pahami, apakah kita sudah ada di dalam konsep pikiran Tuhan ini. Ya, apakah kita masih berdebat selama ini? Atau bahkan jauh ternyata, wah selama ini aku menuruti keinginanku sendiri. Tidak pernah, padahal ternyata yang punya rancangan, punya blueprint hidup saya ini adalah Tuhan. Bangunan rumah saya yang akan dibangun ini, arsiteknya adalah si A, katakan. Dia yang tahu tentang detail rumah saya ini. Apakah itu sebelum dibangun, sedang dibangun, atau sudah dibangun, maka arsiteknya lah yang tahu. Arsitek kehidupan saudara dan saya adalah Tuhan Yesus. Mari berikan tepuk tangan. Maka dalam perjanjian baru di kitab Yakobus itu kemudian diingatkan, jangan pernah engkau melupakan Tuhan dalam rancanganmu. Jangan engkau berkata, aku akan pergi ke kota anu dan melakukan ini dan melakukan itu. Ya, sementara kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Libatkan tanya, berdoa pada Tuhan. Ya, berdoa pada Tuhan. Ini menyegarkan kembali. Wah, ternyata Tuhan yang tahu. Ya kalau memang tanya mau tentang masa depan saudara, tentang hidup Tuhan, ada masalah Tuhan, apa rencanamu? Mungkin gak kejawab. Saat itu gak kejawab, gak masalah. Yang pasti surga sudah bersuka cita karena ada seorang anak manusia yang selalu tanya kepada Tuhan. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Yang berikut coba tayangkan untuk mengerti tentang rancangan Tuhan. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Yesaya 55 ayat ke-8. Untuk mengetahui sekaligus bahwa ternyata di sini boleh punya rencana, boleh. Tapi apakah jauh atau dekat dengan rencana Tuhan atau include di dalam rancangan Tuhan? Ya, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. 10. Ya, kalau kita hidup dalam rancangan Tuhan, ini yang terjadi. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit yang tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Amin. Di sini untuk kehidupan hari ini terjamin, diberikan roti untuk kita makan, untuk masa depan pun dijamin, diberikan benih untuk kita tabur bagi kehidupan yang akan datang. Tetapi masalahnya adalah sebuah pengakuan dari saya, dari saudara, bahwa rancanganku dengan rancangan Tuhan itu jauh bedanya. Gak masalah, memang demikian.
Memang sangat berlawanan antara manusiawi dan ilahi Allah itu jauh sekali. Tapi kita bisa ada di dalam rancangan Tuhan. Kita bisa ada di dalamnya. Kecil nggak ada masalah. Allah kita besar, yang kecil akan dibuatnya menjadi besar. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Ya. Jadi ini yang coba kita pahami terus. Saya akan bawa saudara untuk ngiring. Akhirnya, oh ini tuh rancangan Tuhan ya. Oke, lanjut. Keluaran 28 sekarang. Keluaran 28, 13. Ya, bukan kemudian kita ini pengen tahu detailnya. Tuhan berikan dulu. Aku enggak mau jalan. Aku enggak mau jalan hidup. Aku tak istirahat dulu. Sebelum blueprint kehidupanku, engkau bagikan padaku. Aku enggak mau apa-apa. Diem. Nah. Ya, enggak usah ngancam begitu sama Tuhan. Tapi akhirnya saya akan coba untuk memberi penjelasan ya. Ya. Nah, 28. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala ya, benar 28:13-nya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Ini rancangan Tuhan. Bukan menjadi ekor. Tuhan menetapkan saudara dan saya itu jadi kepala, jadi pemimpin, jadi contoh, jadi teladan. Coba mengerti ini. Jadi bukan soal kita tahu detailnya rancangan Tuhan atas hidup kita. Ya. Kalau saudara menjadi seorang hakim, saudara akan jadi hakim yang jadi contoh. Amin. Kalau saudara jadi businessman, saudara silakan jadi businessman. Tapi saudara akan dipakai contoh untuk businessman yang lain. Amin. Tuhan akan mengangkat engkau jadi kepala, bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini dengan kau lakukan dengan setia. Tidak pernah turun, naik. Itu baik hidup fisik kita maupun fisik kepada rohani. Ada 2 Korintus pasal 4 mengatakan apa? Kehidupan jasmania kita memang semakin merosot. Ya. Manusia jasmania kita merosot, tetapi manusia batiniah kita diperbarui dari hari ke hari. Sempurna seperti Dia sempurna. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Nah, ya ini yang coba. Ada enggak bagian-bagian dari kehidupan yang kita jalani selama ini? Adakah itu kita pahami sebagai perjalanan dalam rencana Tuhan? Ya. Yusuf menangkap ini kuat. Bahwa dia bukan hanya sekedar itu kembang tidur, mimpi itu. Tapi dia percaya bahwa hidup baik dia sadar, tidak sadar, ada dalam rencana Tuhan. Amin. Dia pegang teguh itu mimpinya itu. Dia percaya bahwa rancangannya, hidupnya itu ada di tangan Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang membuat perencanaan untuk jadi kepala, bukan ekor, untuk naik dan tidak pernah turun. Itu Tuhan. Yusuf menyadari hal ini. Yusuf percaya tentang hal ini. Yang menangkap, katakan amin. Jadi ketika pun dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari saudara-saudaranya, dia tetap pegang teguh. Ini bukan rencana Tuhan ini. Tapi rencana Tuhan itu nanti akan diperlakukan. Aku percaya meskipun aku hari ini sedang mengalami masalah yang berat seperti ini, aku percaya akhirnya Tuhan akan mengangkat aku. Tuhan akan menjadikan aku menjadi kepala, bukan ekor. Berikan tepuk tangan. Dia percaya kepada rencana Allah. Kalaupun harus menghadapi masa-masa yang gelap, masa-masa yang sukar, masa-masa yang penuh penderitaan, Yusuf tetap percaya terhadap rencana Allah. Amin. Ini yang perlu ditanamkan, saudara. Hidup itu bukan hanya hari ini. Hidup itu juga hidup yang akan datang. Sederhananya itu milikilah pikiran seperti petani. Petani punya pikiran bahwa hidup ini bukan hanya hari ini, tapi yang akan datang. Maka petani melakukan tugasnya mencangkul sawahnya dan menabur benih. Ya. Hidup ini bukan hari ini. Yang dikatakan hidup itu bukan hari ini. Selalu saya ingatkan, ada 3 masa hidup kita ini.
Saya hidup di hari ini tanggal 18 November 2012. Hari ini saya berdiri di tanggal 18, itu menyangkut kehidupan saya masa lalu, hari ini, dan akan datang. Amin. Kalau bagi orang-orang Saduki, hidupnya itu cuma hari ini. Karena dia tidak percaya adanya kebangkitan. Ya, hidup itu hari ini. Itu hidup. Jadi baik tidaknya hidup ini ditentukan hari ini. Tapi ya hidup itu sekali lagi bukan hanya hari ini. Sekarang seperti ini. Tapi siapa yang tahu tentang hari esok? Nggak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu. Siapa yang nyangka? Saya berapa kali BBM-an sama Ahok, wakil gubernur. Karena jauh sebelum jadi wakil gubernur sudah kenal. Dia juga seringkali menyatakan, kalau saya selalu meneguhkan, Pak Ahok, Anda tidak akan hanya sampai pada wakil gubernur. Sangat mungkin jadi gubernur dan sangat mungkin untuk berada di istana. Amin. Ya, siapa saya lah Pak Pendeta, katanya. Lalu satu saat, iya kalau saya mikir-mikir, hari ini saja saya nggak kebayang. Oh, jadi bupati saja saya 2 tahun. Saya tidak pernah kebayang untuk bisa jadi gubernur. Memang saya pernah bertarung di gubernur di daerahnya. Tapi tidak pernah mikir untuk bisa memasuki satu tugas di DKI, yaitu ibu kota. Nah, tidak mikir sama sekali. Siapa yang tahu itu? Yang tahu adalah Tuhan. Ya, terus Pak Pendeta dukung dalam doa. Saya katakan, pasti bagi Allah tidak ada perkara mustahil. Mari berikan tepuk tangan. Kalau saudara juga membaca tentang kehidupan Pak Dahlan Iskan, dia juga tidak pernah mikir bahwa dia itu akan jadi menteri. Tidak akan mikir. Wong bisa makan saja sudah baik, bisa beli baju, beli sepatu sudah baik, bisa sekolah sudah baik. Loh kok ternyata sampai sekarang ini, wah, dia tidak ada kepentingan apa-apa dalam menjalankan tugasnya sebagai menteri. Ini perlu untuk dipahami, kehidupan seperti ini perlu dipahami, supaya dengan demikian saudara akan menjadi orang yang jujur, orang yang tidak punya kepentingan untuk diri sendiri. Karena hidup kita milik Allah, Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kalau saudara tidak punya pemikiran seperti ini, saudara akan menjadi orang yang terus khawatir, ujungnya apa? Korupsi. Karena takut besok tidak makan, anak cucu tidak bisa sekolah. Korupsi. Tapi kalau sudah hidup percaya bahwa hidupku dalam rencana Tuhan, dan rencana Tuhan bukan kecelakaan, tapi membawa aku kepada menjadi kepala dan terus naik, saya percaya saudara hidup, menikmati hidup, dan saudara berbahagia. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Setelah tahu tentang ulangan ini, bukan jadi ekor, tapi jadi kepala. Jadi contoh, jadi teladan. Yang dimaksud kepala ini bukan selalu harus jadi komandan, harus jadi menteri, tidak selalu. Sekarang saja Ahok ini sudah bisa menjadi teladan, Pak Jokowi jadi teladan banyak orang. Menjadi malu sekarang menteri-menteri itu. Dengan gaya kepemimpinan si Pak Jokowi. Orang jadi terinspirasi dengan gaya kepemimpinannya. Mereka yang tidak suka selalu akan menembakkan pencitraan. Padahal ini bukan ini. Kalau pencitraan itu cuma omong tok. Tapi ini turun ke lapangan. Baru 1 bulan sudah menyelesaikan beberapa poin untuk Jakarta. Waktu saya di Kalimantan Timur, Ahok menginspirasi ya saudara-saudara kita yang Tionghoa di sana. Atau bahkan masyarakat Kalimantan Timur. Di spanduknya mereka akan ada pemilihan gubernur. Kalau Ahok bisa, Abun pun bisa. Nah, kan? Ya, itu jadi kepala berarti. Mari berikan tepuk tangan ya. Menginspirasi banyak orang, nyontoh itu loh. Kepalaku, aku nyontoh itu, aku nyontoh hidup. Jadi saudara benar-benar jadi imam. Jadi imam. Jadi imam itu artinya jadi contoh. Tuhan menetapkan saudara dan saya untuk jadi imam bagi kota, untuk jadi imam bagi bangsa. Di keluarga, di pekerjaan. Datangnya pagi. Ya bayangkan.
Dia pagi sudah ngelutus, bagus. Bagaimana Pak Gubernur? Tadi Pak Camat, bagus toh. Jam 8 belum buka kantornya kan bagus. Bagus itu, ya bagus. Mbak bingung, kuncinin dia, bingung. Wah, sementara si Pak Gubernurnya sudah keliling, inkognito. Ya, orang kakek ngomong. Itu yang dimaksudkan ini, saudara. Supaya tidak bingung ya. Nah, sekarang saya bawa saudara Kejadian 12. Apa sih rencana Tuhan atas hidupku nih? Jangan hanya berpikir bahwa Tuhan akan menjadikan aku direktur. Tuhan akan menjadikan aku pendeta. Bukan sekedar itu. Itu nanti ujungnya akan, seperti saya. Saya nggak pernah tahu, saya nggak pernah berpikir, saya nggak pernah ngimpi, saya nggak pernah berdoa. Jangankan jadi hamba Tuhan, untuk jadi orang Kristen aja nggak pernah mimpi, nggak pernah berdoa. Didoakan orang ya. Ya, pasti itu. Mertuaku ya yang doakan terus, doa seorang ibu ya, enggak pernah mimpi, bahkan diakuinya ketika saya lapor setahun kemudian akan berhenti jadi pengusaha, akan jadi hamba Tuhan, malah ibu saya mengatakan, aku ki ora tau ndongake kowe ngantek dadi hamba Tuhan, aku mengdongake kowe ki dadi wong Kristen bertobat, itu tok. Lah saiki kok kebablasan toh. Yang mendoakan aja enggak tahu rancangan Tuhan atas hidup saya. Tapi yang punya hidup, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ya, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ini lebih spesifik lagi. Apa rencana Tuhan atas setiap kehidupan saudara yang dipanggil keluar sebagai eklesia? Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Waktu itu masih Abram, masih manusia lama, belum Abraham. Ya, belum ada A-nya. Abraham, belum ada Elahnya, belum ada Elohimnya di dalam hidup Abram, belum ada. Kita semua sebelumnya seperti itu, ya. Tapi setelah dia berangkat, lalu diubah sama Tuhan. Sejak hari ini namamu bukan lagi Abram, tapi Abraham. Ada Elohimnya, ada Elahnya di dalam hidupmu, ya. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri akan kutunjukkan kepadamu. 2, aku akan membuat engkau, ini rencana Tuhan, menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Ini rencana Tuhan, memberkati engkau. Serta membuat nama masyhur, itu rencana Tuhan. Masyhur itu dikenal. Karena apa? Jadi contoh, menjadi populer untuk jadi contoh. Kita harus keluar dari Abram jadi Abraham. Amin. Aku yang akan membuat engkau. Jadi aku, Tuhan yang membuat. Jangan sudah mereka-rekakan untuk saudara menjadi besar dengan caramu, dengan kekuatanmu, dengan keuanganmu, dengan popularitasmu. Jangan. Allah yang menjadikan engkau menjadi besar, menjadi ternama, menjadi masyhur. Mari yang mengerti berikan tepuk tangan. Haleluya. Dan diperhatikan, dan engkau akan menjadi berkat. Ini rencana Tuhan. Kalau sampai sini masih, aduh aku gak ngerti. Pagi ini sebenarnya kita sudah nyimpulkan, bisa nggak ya? Apakah saya sudah jadi berkat ya? Paling tidak buat 1 orang, buat 2 orang, buat keluarga sendiri, keluarga besar, keluarga ipar, keluarga apa saja. Jadi berkat sudah. Ya, jadi berkat. Kami membiasakan diri, kalau memang ada sesuatu di mana kita ada, lalu kita ingat, di sini kota ini ada keluarga enggak? Ada. Ya, saya atau keluarga saya atau keluarga Bu Sudi ada di sini. Ya ditelepon. Tapi ada yang enggak suka. Ada yang enggak suka gitu. Enggak, kita mau free, kita mau bebas kok. Enggak mau diganggu. Nah, tapi kita mau jadi berkat. Jadi dihubungi orang yang lama sekali. Itu keponakannya Bu Sudi yang saya tahu waktu itu masih umur berapa? Mungkin umur 4-5 tahun. Kemarin saya tanya, kamu sudah umur berapa sekarang? 25 Pak D. Loh 20 tahun ya, berarti nggak ketemu. Kamu sudah jadi gadis. Sudah kerja lagi ya? Ya sudah kerja, mau cari jodoh lagi. Ya, jadi berkat. Bagaimana kita jadi berkat? Ujungnya itu. Apa yang ada pada saudara, apakah hidupmu, apa yang kau miliki, apa yang kau bisa lakukan, talenta, bakat, keuangan, apa saja jadi berkat. Ini rencana Tuhan. Mari yang ngerti berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya.
Ya, udah ngerti ini, nangkep ini. Ya, tapi bisa dibaca ayat 3-nya supaya mantap. Bagaimana Tuhan melingkupi kita, melindungi kita. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Jadi dari hidupku, hidup saudara, ya itu bisa mendatangkan berkat bagi orang lain. Gara-gara orang-orang itu memberkati saya, memberkati saudara, orang lain itu pun diberkati. Itu rencana Tuhan. Nah, bagaimana sekarang saudara dan saya ini hidup untuk bisa mendatangkan berkat yang dilakukan oleh kanan kiri kita. Dan Tuhan tahu siapa yang memberkati Pak Sudi. Pasti Tuhan akan memberkati mereka itu. Pasti, sudah. Amin. Siapa yang memberkati saudara, Tuhan juga punya rancangan. Melalui hidup saudara, nama Tuhan dipermuliakan bagi orang lain itu. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Ini rencana Tuhan. Yusuf tahu persis tentang konsep hidup ini. Sehingga dia tidak putus asa, tidak kehilangan arah. Perhatikan baik-baik. Tidak kehilangan tujuan dalam hidup. Kalaupun dia harus mengalami penderitaan yang paling berat sekalipun, mata hatinya, mata jasmaninya terarah kepada tujuan di depan. Dia memandang Allahnya yang punya rencana atas kehidupan. Dia tidak memandang masalahnya, tapi dia memandang Allahnya yang punya rencana. Dia tidak memandang besarnya masalah, tapi dia memandang besarnya Allahnya. Mari yang mengerti berikan tepuk tangan. Haleluya. Maka itu yang terjadi digenapi dengan sempurna dalam kehidupan Yusuf. Maka kemudian pada waktu saudara-saudaranya itu pada saat ayahnya mati, sebenarnya ini rekayasa ini. Apa yang dikatakan itu? Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Ini rekayasa. Supaya Yusuf mau mengampuni. Aduh, makanya kenapa Yusuf nangis? Itu karena nggak mungkin lah aku ini akan melakukan pembalasan dendam, nggak mungkin gitu. So, dia tahu persis rencana Allah, sehingga dia berkata apa? Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bahwa keberadaannya itu tidak hanya sekedar untuk hidupnya, segala proses yang dialami, persoalan yang dialami bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk dia supaya dia masyhur, tapi hidupnya ini akan mendatangkan berkat bagi bangsa. Ini rencana Tuhan. Nah, sekarang kembalikan pada saudara. Saudara sebagai housewife, ibu rumah tangga, sebagai mahasiswa, pegawai dan sebagainya. Pemikiran ini yang harus ada. Sudah jadi berkat enggak? Ya, ayo dihitung. Kehidupan kita ini sekarang ini sejauh mana? Ini sudah 2012. Sebentar lagi sudah jelas ini waktu yang sangat singkat untuk kedatangan Tuhan. Karena tadi di atas saya menyatakan bahwa puncak daripada kehidupan ibadah kita, pengiringan kita adalah hidup sesuai dengan rencana Allah. Apa itu rencana Allah? Sudah saya perjelas. Maka sekarang untuk supaya kita tahu apa hal-hal yang kita lakukan di bagian akhir, ya. Jadi masalah akhirnya sikap kita untuk bisa ngerti tentang rencana Allah, pegang teguh rencana Allah. Sementara kenyataannya Pak Sudi, saya sedang mengalami ini. Nah, itu masalah itu cuma batu uji untuk iman kita. Itu ujung masalah itu nanti akan Tuhan buat indah pada waktunya. Coba buka Pengkhotbah pasal 3. Pengkhotbah pasal 3. Ya, Pengkhotbah pasal 3. Jadi di sana dengan jelas katakan bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, sudahlah. Masa saudara apa sekarang? Sakit, ya. Untuk soal kebangkrutan, nggak punya ini, menderita ini. Semua itu segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Ya. Untuk apapun di bawah kolongan langit ada waktunya. Katakan amin. Saudara yang hari ini sedang mengalami kesusahan, saudara yang hari ini sedang mengalami masalah dalam soal ekonomi, dalam soal keuangan, saudara katakan, segala sesuatu ada waktunya. Aku percaya, mendung ini akan berlalu. Aku percaya, Tuhan akan menerbitkan terang. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. 2. Oh sudah. Terus lanjut. Lompat saja ayat 11 langsung saja. Ayat 11.
Dan Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi apa artinya? Ada proses. Jadi setiap kita yang sudah percaya kepada rencana Allah, kita sekarang sedang menghadapi penderitaan, sedang menghadapi hinaan, sedang menghadapi katakanlah PHK. Oh, Tuhan punya rencana yang akan membuat indah pada waktunya. Berarti harus ada proses yang harus kita jalani, proses yang harus kita hadapi. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekakalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nggak ngerti. Tapi percaya. Boleh saudara tidak mengerti terhadap rencana Allah, tapi yang penting saudara percaya. Tuhan, aku tidak ngerti apa rencanamu atas hidupku. Tapi aku percaya bahwa rancanganmu, masa depanku penuh pengharapan. Engkau akan bawa aku menjadi kepala, bukan ekor. Berikan tepuk tangan. Ya, nah ini yang penting jadi masalah. Lalu sikap kita terhadap masalah apa? Oh, masalah itu cuma batu uji imanku. Lalu masalah itu apa? Itu proses untuk terjadinya pencapaian itu. Itu proses. Jadi jangan pernah ngambil keputusan ketika dalam proses. Jangan keluar dari proses. Terus saja. Seperti Yusuf terus saja. Waktu dia diambil jubahnya, rela. Dimasukkan ke dalam sumur kering, rela. Diangkat, loh kok ternyata masih hidup. Ya, diangkat, dijual, rela. Proses. Sampai di rumah Potifar, dikhianati lagi. Proses, masuk penjara. Nggak masalah. Dia terus tertuju kepada rencana Allah. Fokus tujuannya, pencapaian rencana Allah. Masalah itu proses. Bisa dimengerti? Yang mengerti, ayo kembali tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, akhirnya prosesnya menuju kemana? Ini manusia rohani. Coba Galatia 5 ayat 22. Jadi ketika kita menganggap masalah itu adalah batu uji iman kita, masalah ada proses untuk pencapaian, maka Tuhan sedang membentuk karakter kita. Tuhan sedang memberikan kepada kita hati yang baru. Tuhan sedang mau memberikan kepada kita melalui hidup kita buah dari pekerjaan roh Allah di dalam hidup kita. Amin. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih. Proses. Jadi melalui apa? Kasih, sukacita dan seterusnya. Melalui proses. Ini nggak terjadi instan. Nggak bisa saudara beli di Indomaret. Nggak bisa saudara beli di Alfamaret. Saudara, jadi ini dihasilkan dari proses. Ya, dari masalah yang muncul dalam hidup saudara, maka akan menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lanjut, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Hal-hal itu. Amin. Nggak mungkin saudara bisa, Pak Pendeta, tolong saya didoakan Pak Pendeta supaya saya punya kasih. Kaiso. Saudara mau tukar BMW saudara dengan kasih, tidak bisa. Aku mau relakan BMW ku, aku supaya punya buah roh, tidak bisa. Ini proses. Ya, saya pernah memberikan mobil yang tinggal satu, saya berikan pada hamba Tuhan. Ternyata proses tetap berlangsung. Saya harus jalan kemana-mana. Anak-anak naik apa sing jenenge di belakangnya ada apa namanya? Bukan bemo, Angguna. Lalu saya ngantar Bu Sudi ke dokter, jalan kaki, gandengan kan ya, jadi pacaran lagi. Padahal gak duwe-duwe. Ya ke dokter pulang dari Manyar menuju waktu itu Residen Sudirman, jauh ya, Payungan, tidak apa-apa mah. Ya, jalannya ben sehat, ya. Padahal sakjane ndak punya duit. Proses berjalan itu. Ya banyak orang mencibir saya, wah macam-macam. Edan, gendeng edan. Ya toh. Oh, bisnis baik-baik dilepas. Banyak orang pengen jadi bisnismen. Dia sudah jadi bisnismen, punya perusahaan ini dilepas. Goblok, edan, gendeng gitu. Orang-orang dekat keluarga sendiri yang ngomong. Proses terus jalan. Ternyata benar. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mari berikan tepuk tangan.
Sekali lagi buah roh tidak pernah saudara bisa dapatkan. Yusuf sendiri tidak bisa mengampuni sedemikian. Sampai berkata, jangan takut. Akankah aku ini pengganti Allah? Jangan takut. Aku yang akan menyediakan makanan bagimu. Waduh. Padahal saudaranya pada takut. Karena mereka sadar, mereka kan yang jahat kepada Yusuf. Tapi Yusuf tidak berkata, kamu punya rencana jahat, reka-reka yang jahat. Tapi aku punya reka-reka yang baik. Tidak. Allah merekakan yang baik dalam hidupku. Berikan tepuk tangan begitu. Ya, jadi nggak mungkin saudara akan memiliki buah roh tanpa proses. Tanpa masalah, itu impossible. Hal yang mustahil. Sudah sesuatu yang tidak mungkin. Tapi kalau saudara memang ingin akhirnya puncak, saya katakan tadi, hidup selaras sesuai dengan rencana Tuhan. Saya dengan bahasa lain, dengan redaksi lain mengatakan, puncak kehidupan kita adalah hidup di dalam kasih. Tadi, buah roh tadi. Itu puncaknya dah. Nggak ada lagi yang menentang. Lebih tinggi dari ini semua nggak ada lagi. Seluruh dari Kejadian sampai Wahyu. Itu kalau diperes-res cuma dua. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Berikan tepuk tanganmu lagi bagi Tuhan. Maka saudara yang kasih Tuhan itu hidup menghasilkan buah roh. Ini proses ya, proses. Nggak bisa. Harus saudara hadapi dan terus pandang rencana Allah. Pandang kehendak Allah. Apa yang Allah sedang akan lakukan buat kita. Ya, kita akan kuat menghadapi proses. Maka akhirnya hidup benar itu adalah hidup yang berlawanan dengan cara hidup dunia. Kamu sudah diperkosa seperti itu, dipermalukan, martabat direndahkan. Katakan, hidup benar itu adalah hidup yang berlawanan dengan cara dunia. Ada keberanian dari saudara yang tidak umum, ya saudara lakukan itu, bertentangan melawan arus, tapi pengertiannya adalah kebenaran. Ya, maka jangan heran kalau Pak Ahok itu akhirnya potong anggaran 25%. Saya tahu itu semua markup semuanya itu. Kalau tidak percaya, saya akan bangun proyek itu dengan anggaran operasional saya. Kalau saya berhasil, kamu tak pecat. Dia berani potong. Indonesia membutuhkan orang yang benar. Hidup benar. Berikan tepuk tangan. Ya, ini memang aneh, bagi dunia aneh. Oh, biasanya begini nganeh-nganeh. Kamu kok berlawanan dengan arus. Tapi kalau toh berlawanan dengan arus, tapi itu kebenaran. Do it, lakukan saja. Amin. Ya. Lalu berikutnya saya katakan hidup benar itu adalah hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tadi sudah banyak saya singgung. Ya. Dan hidup benar itu adalah hidup dalam kasih. Ya, sudah saya jelaskan. Dan hidup benar adalah hidup sesuai dengan rencana Allah. Yaitu ketika kita hidup menjadi berkat. Hari ini sebenarnya saudara sudah bisa mengukur apakah hidup saudara sudah jadi berkat. Kalau belum, nanti pahami dengan baik proyek My Home ini. Ya, saya ingin menjadikan setiap saudara menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan saudara. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Jadi kemudian akhirnya tolong tayangkan sekali lagi, saya baca Kejadian pasal 50 tadi. Ya, terakhir akan baca bahwa jangan takut. Ayat 19, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sudah bisa lakukan melalui perkataan yang mendatangkan shalom. Ya. Tadi bagian akhir. Coba ayat 21-nya mas. Itu melalui perkataan saja mendatangkan ketenangan. Mendatangkan shalom. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga.
Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Dan perkataan sudah jadi berkat. Ya, jadi ada orang berpikir begini, jangan berpikir gitu, ya. Jadi mendatangkan shalom, ya, si Tuhan. Saya percaya kita akan bisa menjalani kehidupan ke depan ini dengan sesuatu yang pasti, bahwa hidup saya bukan hanya hari ini, tapi hidup saya masa lalu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Masa gelap masa lalu sudah dibuat putih seperti salju. Amin. Maka hidup saya hari ini adalah untuk masa yang akan datang. Mari berikan kembali tepuk tangan. Haleluya. Ini adalah serangkaian pelajaran dan sederet ujian. Setiap hari sebenarnya Tuhan membawa kita pada perkara-perkara yang indah meskipun itu berduri. Dan setiap jam Tuhan juga membawa kita untuk tetap sabar sekalipun kita menghadapi banyak masalah. Nah, biarlah kita menjalani kehidupan kita dengan tetap bertekun, bersabar sampai pada waktunya Tuhan menggenapi janjinya. Tetap melekat erat pada Tuhan.